Rahim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Naam, fi hadhil fursa sanwasil dirasatan al-yaum ma zilna yakni fi harfi sunaiyah. Kita akan lanjutkan pembahasan malam ini masih mengenai makna dari huruf sunaiyah. Apa huruf sunaiyah itu? Yaitu huruf yang mempunyai dua komponen. Nah, di sini lumayan cukup banyak ya dari yang kemarin itu seperti adanya man, kemudian adanya la, adanya fi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas rincian-rincian yang lainnya lagi. Salah satunya di sini ada, lihat kita review dulu sebentar. Ada ma, nah ini ma ini sunaiyah. Sunaiyah itu adalah huruf yang mempunyai dua komponen, yaitu huruf mim dan alif. Itu kan dua komponen. Kemudian huruf muz. Muz itu adalah mim dan dal. Ini dua komponen. Huruf min, mim dan nun. Ini pun dua komponen atau disebut sunaiyah. Dan dua terakhir yaitu huruf ya dan alif itu dua komponen. Huruf H itu H dan alif. Dua komponen atau sunaiyah. Ini masuk kategori huruf. Huruf ini masuk kepada kategori kalimah atau lafzun lahu makna, lafaz yang memiliki makna. Bedanya untuk jenis huruf ini, lafaznya tidak bisa dipahami illa ma ghairihi, kecuali harus disambung dengan kalimat yang lain, baru dia bisa dipahami. Nah, kita lihat satu persatu makna dari ma dalam bahasa Arab. Ma di dalam bahasa Arab itu, sebagaimana yang mungkin secara mendasar atau secara awam kita pahami, ma itu artinya tidak, kan? Tetapi tidak selamanya ma itu artinya tidak. Ma itu di sini minimal ada 4 guna atau fungsi. Pertama, ada yang disebut dengan ma lin nafiyah. Ma lin nafiyah ini adalah ma yang mempunyai fungsi mentidakkan. Nah, ini betul, ma artinya tidak. Contohnya untuk lin nafiyah ini, wa ma Muhammadun illa rasulun. Ma di sini lin nafiyah, maka diterjemahkannya bukanlah. Wa dan ma bukanlah. Muhammadun, Muhammad itu illa kecuali rasulun, seorang rasul atau seorang utusan. Nah, ma-nya setelah waw ini ada ma. Nah, ma di sini bermakna nafi atau tidak. Ini fungsi yang salah satunya membuat makna tidak. Ini betul yang sering kita temui memang yang ini. Wa ma dan tidaklah, atau mungkin dengan bahasa lain dan bukanlah. Ma di sini lin nafiyah. Nafiyah itu artinya meniadakan yang lain atau memberikan makna bukan atau memberikan makna tidak. Itu lin nafiyah. Kemudian ada fungsi yang kedua. Ma-nya itu lizaidah. Lizaidah ini adalah ma untuk memberikan makna tambahan tanpa ada fungsi yang signifikan. Sehingga apabila di dalam ucapan manusia ma zaidah ini tidak mempunyai fungsi, hanya sebagai penambah kata semata. Berbeda dengan di dalam Al-Quran. Ma lizaidah di dalam Al-Quran harus dimaknai makna sesungguhnya atau makna lit taukid. Kalau zaidahnya di dalam Al-Quran. Tetapi bagaimana kita menemukan ma ini zaidah atau bukan, harus dilihat dari konteks. Apabila
ma zaidah itu dibuang. Jadi ini salah satu cara untuk mencari ma zaidah atau bukan. Apabila ma itu dibuang, ketika diterjemahkan tidak merubah kata apapun dan tidak merubah fungsi pemahaman. Seperti yang ini contohnya. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahum. Kalian bisa lemah lembut dengan mereka atau kalian bisa saling akrab dengan mereka. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, ma di sini dikategorikan di dalam Al-Qur'annya sebagai ma zaidah. Ba-nya ba lisababiyah. Maka dikarenakan, ba-nya dikarenakan. Fabi dikarenakan rahmat dari Allah, kalian bisa saling sayang menyayangi atau kalian bisa saling lemah lembut. Linta itu lemah lembut, lahum kepada mereka. Nah, ma di sini itu apabila kita cabut masih memberikan makna sempurna. Fabi rahmatim minallahi lintalahu. Maka dikarenakan rahmat dari Allah, kalian bisa lemah lembut atau apa ya? Jadi saling menyayangi lahum kepada mereka. Nah, ma di sini ketika dicabut pun ketika dibuang tidak merubah makna. Tetapi itulah ya, kalau di dalam Al-Qur'an, kalaupun ma zaidahnya itu maknanya harus digunakan makna litaukid. Sesungguhnya. Jadi diterjemahkannya maka sesungguhnya karena atau disebabkan rahmat dari Allah, kalian kalian lemah lembut kepada mereka. Nah, di sini maknya itu zaidah, ya. Zaidahnya kalau dalam Al-Qur'an sebagai fungsi litaukid. Kalau dalam ucapan manusia hanya penambah semata. Kemudian ma'al kafah. Ma'al kafah ini lebih ke ilmu ma'ani sebetulnya ya, lebih ke makna yang bisa dipahami secara maknawi tekstual. Di sini kita lihat konteksnya, al-kafah itu kecukupan. Kecukupan itu. Ma yang memberikan makna cukup saja. Cukup saja. Jadi ini hanya bisa dilihat secara maknawi ya, atau secara konteks untuk menemukan ma ini al-kafah atau bukan. Contohnya, innamallahu ilahun wahidun. Sesungguhnya cukuplah Allah itu ilahun wahidun. Tuhan yang satu. Nah, maknya di sini memberikan makna al-kafah. Cukuplah. Ini bisa dipahami hanya dari segi konteks dan makna. Kalau dari segi susunan itu agak sulit ya, sulit dicarinya. Tetapi apabila secara konteks memang bisa kita pahami. Sebagai pembaca awam pun, kalau ini dimasukkan ke dalam konteks al-kafah memang cocok. Apabila kita terjemahkan, ini sebagai makna cukuplah. Inna sesungguhnya, ma cukuplah. Allah itu ilahun, Tuhan, wahidun yang satu. Nah itu, ma al-kafah itu hanya bisa didapati secara kontekstual ya, secara maknawi. Kemudian kita lihat lagi ma yang selanjutnya itu ada makna lil masdariyah. Fungsi lain dari ma itu lil masdariyah. Lil masdariyah itu maksudnya menyamakan posisi kata kerja atau fiil dengan masdarnya. Nah, kita lihat ke contoh. Wallahu, dan Allah. Ya'lamu, dia maha mengetahui. Ma tasna'un, apa yang sedang kalian perbuat. Nah, ma tasna'un di sini
Bila kita terjemahkan apa yang sedang kalian perbuat, bisa dirubah. Wallahu ya'lamu sina'akum. Tasna'un itu masdarnya sina'un atau sina'ah. Sina'atun, perbuatan. Sina'ah itu perbuatan ya atau buatan. Nah, ma di sini menyamakan posisi kata kerja dengan masdarnya sehingga matasna'un itu bisa dirubah langsung dengan maf'ul bih dari masdarnya. Jadi ketika kita mengucapkan wallahu ya'lamu matasna'un sama dengan kita mengucapkan masdarnya yaitu wallahu ya'lamu sina'akum. Dan Allah mengetahui perbuatan kalian. Itu masdariyah itu. Menyamakan kedudukan posisi maf'ul bih dengan masdarnya atau kata kerja dengan masdarnya. Sama dengan an masdariyah juga begitu. Fungsinya menyamakan kata kerja dengan isimnya atau dengan nominanya dengan masdar. Nah, itu ya fungsi ma itu. Ada linafiyah, meniadakan, memberikan makna bukan atau tidak. Lizaidah untuk tambahan. Kalau di dalam Al-Quran memberikan makna sesungguhnya. Kalau al-kafah memberikan makna cukuplah. Kalau lil masdariyah menyamakan kata kerja dengan nominanya atau dengan kata bendanya. Nah, kita lihat ke muz sekarang. Muz ini ada lil ibtida. Ada juga lizorfiyah. Apa bedanya? Coba kita lihat di dalam contoh. Apa sih bedanya lil ibtida'i? Lil ibtida'i itu memberikan makna permulaan. Permulaan berarti sesuatu yang di awal sesuatu ya. Masyahadtuka, apa yang telah saya saksikan terhadapmu mud yaumil ahad, semenjak hari pertama. Berarti kalau semenjak itu lil ibtida, artinya semenjak, di awal, atau di sini memberikan makna di awal. Jadi boleh kita terjemahkan apa yang syahadtuka telah saya saksikan darimu mud di awal yaumil ahadi, hari pertama, di awal hari pertama atau di awal hari ahad, di awal hari ahad di sini ya maksudnya. Nah, kemudian apa bedanya dengan zorof? Zorof itu lizorfiyah itu kata keterangan. Kita pasti lihat dari contoh biar lebih paham untuk kata keterangan. Nah, apakah keterangan tempat atau keterangan waktu? Kita lihat ke contoh. Ma ra'aituka, saya tidak melihat. Mud yaumaini, semenjak 2 hari ini. Semenjak 2 hari ini. Nah, mud di sini adalah keterangan waktu. Keterangan waktunya itu saya tidak melihat dia itu dari mulai 2 hari yang lalu sampai sekarang, itu maksudnya. Jadi tidak memaksudkan ini pada muz yang lil ibtidai, tetapi mud di sini dari dulu sampai sekarang gitu. Maro itu saya tidak melihatmu mud yaumaini, semenjak dari awal muz, semenjak 2 hari yang lalu. Jadi maksudnya tidak melihatnya itu dari 2 hari yang lalu sampai hari ini berturut-turut tidak melihat. Berbeda dengan masyahadtuka mud yaumal ahadi, saya telah melihatmu sejak hari di awal hari ahad. Muz di sini di awal. Muz yaumil ahadi, di awal hari ahad. Nah, ini beda ya. Lil ibtida ini fungsinya melihatnya di awal. Kalau lizorfiyah ini kata keterangan waktu dari dulu sampai sekarang tidak melihat orang itu. Itu keterangan waktu, memberikan keterangan waktu yang selama
2 hari memang tidak dilihat, tetapi muz yang di atas memberikan makna itu lil ibtidai, di awal, arti di awal hari Ahad. Berarti kalau hari Senin saya melihatmu gitu. Masyahadtu ke apa yang saya tidak melihatmu. Mud yaumil ahadi, di awal hari Ahad, itu tidak. Kemudian tidak lagi juga ada pada huruf min. Nah, ini min ini ada 4 fungsi. Yang pertama lil ibtidai juga, yaitu di awal ya, artinya lillahil amru, milik Allah, al amru segala urusan, min qablu dari semenjak segala sesuatu sebelumnya, wa mim ba'du dan dari semenjak awal setelahnya, dan dari min di sini lil ibtidai. Nah, min yang min qablu ya, wa min ba'du, lillahi milik Allah al abdu segala urusan, min qablu. Nah, min qablu yang di sini, yang di min setelah sebelum qablu di sini memiliki makna lil ibtidai, atau memiliki makna di awal, karena kan bertepatan dengan kata qablu juga. Min qablu sebelumnya, wa min ba'du dan sesudahnya. Milik Allah lah segala urusan sebelumnya dan sesudahnya. Kan min di sini lil ibtida, mengawali sesuatu. Kalau min ba'du itu bukan mengawali sesuatu ya. Minnya ini min lil ibtida. Kemudian min lit tab'id. Nah, kalau min lit tab'id itu memberikan makna sebahagia. Faddalna, kami telah utamakan ba'dahum sebagian daripada mereka, ala ba'din atas sebahagiannya lagi, minhum dari sebahagian mereka. Min di sini memiliki makna litab'id, sebahagian. Jadi tidak seluruhnya, min dari sebagian. Itu maksud dari min litab'id itu. Berbeda dengan lil ibtida, itu memberikan makna keterangan waktu karena awal sesuatu kan, min qablu. Kemudian litaklil, kalau litaklil ini minnya cukup sering kita baca ya, atau kita dapatkan. Min litaklil ini biasanya sebagai min sebab, akibat, sebab atau alasan dari suatu pekerjaan terjadi. Min di sini. Nah, kita lihat. Wa min ajli dalika katabna ala bani. Wa min ajli, dan karena alasan itulah katabna ala bani titik-titik, kita menulis surat kepada bani anu. Min ajli, dikarenakan alasan. Nah, karena kan ini lil itu apa? Min litalil itu biasa digunakan untuk minnya itu digunakan alasan terjadinya sesuatu. Kan di sini juga min ajli, dikarenakan alasan. Nah, ajli ini juga udah memberikan makna alasan. Ditambah lagi min. Minnya litalil, memberikan alasan terjadinya sesuatu. Ini min litalil. Ini bahkan sering kita dapatkan min-min yang seperti ini ya. Atau min sababizalika, dan disebabkan hal itu. Minnya itu litalil, yaitu sebab terjadinya sesuatu, litalil. Lil badal, badal itu mengganti. A'raditum, apakah kalian itu ridho bil hayatid dunya, bahwa kehidupan dunia, minal akhirah, digantikan dengan akhirat. Minnya itu min lil badal, bermakna diganti. Aroditum, apakah kalian ridho bil hayatid dunya minal akhirah, kehidupan dunia diganti dengan akhirat. Minnya di sini min lil badal. Kemudian kita lihat lagi kepada ya dan ha. Ya di sini ada 3 fungsi utama. Lindai,
Nida itu memberikan makna panggilan atau menyeru. Nah, contohnya ya qaumi, wahai suatu kaum. La as'alukum alaihi ajron. Wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku. La as'alukum alaihi ajron. Saya tidak meminta kalian atas dakwahku ini ajron, suatu bayaran pun. Nah, ini ya-nya ya. Ya qaumi, wahai kaumku. Asal itu ya qaumi, asalnya panjang itu. Ya qaumi, wahai kaumku. Tapi ini di koser itu apa? Diringkas jadi ya qaumi, wahai kaumku. Itu yang dimaksud ya qaumi. Itu lin nida. Nida itu menyeru atau apa namanya? Menyeru itu ngageroan gitu ya. Kemudian ya-nya ya lin nudbah. Ya lin nudbah itu adalah bahasa lainnya asaru jurhi. Linudbah itu memberikan efek karena sakit. Misalkan di sini ya-nya itu sama memanggil, tetapi memanggilnya karena sakit, bukan karena ingin informasi atau apa-apa, atau karena memberitahukan sesuatu, bukan. Tapi ya-nya di sini linudbah itu karena rasa sakit. Misalkan Zaid menginjak kaki saya sakit. Ya Zaidu. Nah, wahai Zaid saya sakit, gitu maksudnya. Ya, wahai Zaid saya sakit. Nah, gitu. Itu sebetulnya linudbah. Ya-nya itu ya memberitahukan orang lain saya sakit. Linudbah artinya. Kemudian litanbih tidak beda lagi. Kalau litanbih itu mencari perhatian pada orang yang kita butuhkan. Nah, Allah yasjudu lillahilladzi yukhriju. Allah ya yasjudu. Nah, ini Allah yasjudu lillahilladzi yukhriju. Ya-nya di sini litanbih. Kalau yang litanbih itu apa? Semacam begini. Hey, iya. Hey dan iya gitu. Hey itu jadi di dalam suatu bahasa ada litanbih. Litanbih itu mencari perhatian gitu, agar orang lain itu menoleh gitu maksudnya, memperhatikan kita karena kita butuh gitu. Nah di sini Allah, ingatlah ya iya gitu, wahai orang ini usjudu, sujudlah kalian lillahi kepada Allah, alladzi yukhriju, yang telah mengeluarkan kepada kalian nikmat dan segala rupanya. Nah ini Allah, ya Allah, ingatlah ya sujudu, wahai orang ini usjudu, sujudlah kalian lillahi kepada Allah, alladzi yukhriju, yang telah mengeluarkan titik. Nah, ini ya-nya di sini. Ya-nya di sini dia bukan linudbah, bukan linnida, tetapi ya di sini litanbih, ternyata mencari perhatian atau agar orang lain memperhatikan ucapan kita. Litanbih sebutnya ya. Nah, sama dengan litanbih ya, ternyata ada litanbih yang lainnya dari ha, bukan ya. Nah, kalau ha ini sering kita dapati ya, litanbih dari ha ini. Seperti ini, ha da, ha dihi, ha daini, ha taini. Hada artinya ini seorang lelaki. Hadihi ini seorang perempuan. Hadza ini dua orang laki-laki. Hata ini dua orang perempuan. Da di sini isim isyarahnya. Ha di sini isim huruf tanbihnya. Jadi isim isyarah itu bukan haza, bukan. Tetapi isim isyarahnya itu hanya za-nya saja, hanya zihi-nya saja, hanya zaini-nya saja, hanya taini-nya saja. Sedangkan ha dan ha yang keempat ini adalah huruf litanbih atau disebut huruf sunaiyah, huruf yang mempunyai dua komponen antara ha dan alif. Sehingga ha dan za di sini sebetulnya dia aslinya ha alif za alif. Hanya dia ditulis koser. Koser itu apa? Diringkas, tapi dibacanya tetap ha da ha di ada ini. Nah, itu tetap ya membacanya dipanjangkan. Nah, di sini kita lihat lagi di ha taini. Nah, di sini ada lagi panjang kan. Itu ha litanbih di sini. Kalau kita terjemahkan hadza. Nah, ini.
Nah, ha itu nahnya. Za itu ini. Hadhihi, nah ini perempuan. Jadi ha itu sama dengan terjemahan nah. Jadi litanbih diterjemahkan, tetapi kalau tidak ada padanannya akan bingung sebetulnya. Tetapi kebetulan di Indonesia ada padanan sedikit yang menyerupai untuk ha di sini, artinya nah. Karena orang Indonesia suka mengucapkan, nah ini dia, kata tunjuknya ini, kata litanbihnya nah ini dia. Nah semacam nah ini dia itu hazihi, haknya ya, hak itu hampir mirip dengan nah kalau da ini artinya, zihi juga ini artinya, za ini dua, a ini dua, haknya itu bermakna nah, semacam itu yang mirip. Jadi litanbih itu memberikan makna minta perhatian yang lebih, litanbih. Atau bahasa lainnya apa ya, memang litanbih, bahkan ada bahasa litanbih itu peringatan, tanbih, peringatan, dilarang menyelam atau dilarang berenang di danau ini karena ada buaya. Nah, itu biasanya menggunakan litanbih atau at-tanbih atau catatan atau footnote, juga tanbih atau perhatian, itu tanbih itu. Nah, hak di sini hak litanbih atau mencari perhatian yang lebih. Coba di review sekali lagi, mudah-mudahan semuanya masih ingat. Ma itu ada berapa fungsi? Ada 4. Apa saja? Silahkan. Linnafiyah, lizaidah, al-kafah, lil masdariyah. Linnafiyah itu untuk apa fungsinya? Linnafiyah itu untuk apa? Menafikan. Kemudian lizaidah itu apa? Untuk menambahkan. Bukan, memberikan makna tambahan. Atau taukid kalau dalam Al-Qur'an. Taukid. Kemudian lil al-kafah itu apa? Memberikan makna kecukupan. Iya, al-kafah itu memberikan makna cukuplah. Lil masdariyah menyamakan fi'il dengan masdarnya. Masdarnya. Muz itu ada berapa fungsi? Muz ada 2 fungsi. Ada ibtidah dan lidzarfiyah. Ibtidah, kemudian lidzarfiyah. Ibtidah itu apa fungsinya? Ibtidaiyah untuk menyatakan di awal. Di awal sesuatu atau di awal waktu ya. Kalau lidzarfiyah itu? Iya. Memberikan keterangan secara waktu. umum. Nah, ini lidzarfiyah bedanya, keterangan waktunya secara umum. Kalau lil ibtidai, keterangan waktunya hanya di awal, itu bedanya sedikit. Min itu ada 4 fungsi, apa saja? Ada lil ibtida, tabaid, taklil, lil badal. Lil ibtida apa fungsinya? Fungsi permulaan. Tabaid apa fungsinya? Fungsi sebahagian. Taklil fungsinya? Taklil digunakan untuk alasan tertentu. Iya, untuk alasan tertentu atau sebab suatu perbuatan. Sebab. Lil badal untuk mengganti, Ustaz. Untuk pengganti. Minal akhirah diganti dengan akhirat. Oke. Ya, itu ada 3 fungsi. Apa saja fungsinya? Linida, tanbih. Apa saja itu maksudnya? Nida, seruan, menyeru, memanggil. Linudbah ma untuk menyatakan efek sakit, Ustaz. Efek sakit, betul sekali. Litanbih mencari perhatian. Mencari perhatian. Litanbih itu ada satu lagi yaitu ha ya. Apa haza? Itu mana isarohnya, mana tanbihnya dari haza?
Hanya Hanya litan. Litan. tanwin. Huruf isyarahnya, isim isyarahnya. Isim Isim isyarahnya ga Dari alif. hadihi mana huruf tanwih, mana isim isyarahnya? Huruf tanbihnya huruf isim isyarahnya dihi. Hadaini, mana huruf tanbih, mana isim isyarahnya? Huruf tanbihnya ha, huruf isim isyarahnya zaini. Oke. Hataini, mana huruf tanbihnya, mana isim isyarahnya? Ha, huruf tanbihnya taini, isim isyarahnya. Oke, alhamdulillah berarti sudah paham ya. Baik, kita cukupkan dulu perjumpaan kita malam ini. Kita akan lanjutkan pada malam Kamis, malam Jumat mendatang di waktu yang sama. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa hadir pada waktunya. Nah, hayabina anak via di rosatanal yaum wa insyaallah sanwasil hadhi di rosa wa hadhil madah fil usbu'in qadim au fi usbu'il muqbil wahaya bina anak tatimah hadhihi dirosa bidoa rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.